Hai, Minasang, hari ini kita akan belajar bab 2. Ini sebetulnya pengulangan materi yang hari Rabu yang disampaikan oleh Dia Sensei. Kita belajar tentang bab 2 Minano Nihongo 1, tentang kata tunjuk Minasang. Kore, sore, are. Tiga-tiganya dipakai untuk nunjuk suatu benda. Bedanya adalah posisi bendanya ada di mana. Apakah benda itu dekat kita, dekat pembicara, atau bendanya dekat lawan bicara, atau bendanya jauh dari kita, jauh dari lawan bicara. Jadi kita lihat dulu posisi bendanya itu ada di mana, dekat siapa. Oke, saya mulai dengan video. Ini ada video penjelasan bedanya itu apa? Korek, sore, dan are. Tadi kan saya bilang beda jaraknya ya. Bendanya tuh ada di mana? Oke, kita coba saya putarkan. じゃあ勉強しよう。今日エリンが挑戦したのは物を指す。うまくできてたね。これどうしますか？これどうしますか？これが物を指す言葉だね。でも物の場所で言い方は変わるんだ。場所で変わる？そう。自分のところにあるものはこれ。相手のところにあるものはそれと言うんだよ。エリン、ちょっと練習しよう。はい。これ。それ。これ。それ。オッケー。じゃあもう一つ。遠くのものはあれと言うんだ。ふーん。じゃあエリン、もう一度練習しよこれ。それ。あれ。これ。それ。あれ。う。バッチリだよエリン。簡 Hai, Minasang. Seperti itu bedanya. Wakarimashita kah? Saya coba putar sekali lagi, tapi kali ini saya sambil terjemahin. Oke. 今日エリンが挑戦したのは物を指す。 Oke. Tantangan hari ini adalah menunjuk benda. Mono sas. Itu artinya menunjuk benda, Minasang. うまくできてたね。 Español ya. これどうしますか？これどうしますか？ Nah, kore doushimasu ka? Si Erin ini bilang kore sambil megang suatu gelas ya dia. Megang benda, dia ngomong gitu, kore doushimasu ka? Berarti bendanya dekat sama Erin, dekat si pembicara. Pakainya kore. これが物を指す言葉だね。でも物の場所で言い方は変わるんだ。 Kore itu digunakan untuk menunjuk benda. Tapi koreknya akan berubah.
Tergantung bendanya tempatnya di mana. 場所で変わる？そう自分のところにあるものはこれ相手のところにあるものはそれ Nah, benda yang ada di dekat kita sebagai pembicara, kita gunakan kore. Kalau bendanya dekat lawan bicara kita pakai sore. と言うんだよエリンちょっと練習しよこれそれこれそれ。うオッケーじゃあもう一つ遠くのものはあれと言うんだ Nah, yang ketiga, benda yang jaraknya jauh dari pembicara, jauh dari lawan bicara. Digunakan are, うーん yang kotak hijau. じゃあエリンもう一度練習しよこれそれあれこれそれあれ。 Nah, seperti itu minasan. Fungsinya untuk menunjuk ke benda. Benda apapun itu bisa. Tapi tergantung tempatnya di mana tuh. Benda itu ada di dekat siapa? Dekat kita pembicara, dekat lawan bicara, atau jauh di sono. Kayak di sini ya, kotak merah, kotak biru, kotak hijau. Tergantung jarak benda. Oke. Ini, kalau mau dibuat dalam bentuk gambar, penjelasannya seperti ini. Misalkan kita, ya, saya dan Minasang, sebagai pembicara, posisinya ada di sini. Jibung, diri sendiri, Minasang. Kita sebagai pembicara, kalau bendanya dekat di kita, di gambar ini ada buku ya. Buku yang dipegang pembicara nih. Dekat pembicara kan? Pakainya korek minasan. Tapi kalau si pembicara ini mau nunjuk buku yang ada di tangan perempuan, di tangan Aitek, lawan bicara gitu. Aitek. Ketika pembicara laki-laki ini ingin menunjuk buku si perempuan, maka digunakan sore. Satu lagi Minasang, ceritanya ada buku di atas meja. Mejanya jauh. Jauh dari si laki-laki, jauh dari si perempuan. Jauh dari pembicara, jauh dari lawan bicara. Nah, kalau kondisinya seperti itu, kita gunakan are. Hai, seperti ini. Ini bedanya dulu minasan. Sore, sore, are. Hai, minasan. Kira-kira sampai sini dulu perbedaan jarak dan posisi benda. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita coba dengarkan sebuah audio. Oke, jadi saya akan putarkan sebuah audio di sini. Lalu Minasang coba dengarkan, ambil kosakata yang sekiranya kosakata baru.
di telinga minasan. Hai. 第2課、会話。これからお世話になります。はい、どなたですか？ 408のサントスです。こんにちは、サントスです。これからお世話になります。どうぞよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。これコーヒーです。どうぞ。どうもありがとうございます。Hai. Oke. Bagaimana minasan? Ada kata-kata yang sesuatu yang baru atau yang ini artinya apa ya? Oke. Sensei, Hai. bisa diulang lagi Sensei antara Oke. are dengan kore. Oh, Maaf Sensei are agak dan terlambat tadi. kore. Oke, hai, daijoubu desu. Oke, saya balik dulu ke slide sebelumnya ya. Nah, jadi mau Darsang tadi ya. Oke, kore, sore, dan are. Bedanya adalah posisi bendanya ada di mana. Misalkan, misalkan si pembicara yang laki-laki, jibung ya, diri sendiri pembicara. Ketika si laki-laki ini nunjuk buku yang dia pegang, itu kita gunakan kore. Dia pakainya kore gitu. Karena dekat sama diri dia sendiri, dekat pembicara. Kita gunakan kore. Sedangkan sore, sore itu gunanya ketika benda yang ditunjuk gitu ada di dekat lawan bicara. Ini IT, lawan bicara. Misalnya, si laki-laki ini sebagai pembicara ingin menunjuk buku yang dipegang perempuan. Maka dia harus gunakan sore. Karena buku itu dekat lawan bicara dia. Nah, satu lagi. Are. Are dipakai ketika benda yang ditunjuk sama-sama jauh. Jauh dari pembicara, jauh dari lawan bicara. Contohnya di gambar ini. Ini bukunya kan jauh ya. Jauh dari laki-laki, jauh dari perempuan. Makanya kalau si laki-laki ini mau menunjuk buku yang ada di atas meja, dia harus gunakan are. Karena posisinya jauh dari keduanya. Gitu. Jadi, Arigatou gozaimasu Sensei. do itoshimasu. Tergantung tempat bendanya ada di mana. Baik. Oke. Audio yang tadi saya coba putar sekali lagi ya. 第2課、会話。これからお世話になります。はい、どなたですか？ 408のサントスです。こんにちは、サントスです。これからお世話になります。どうぞよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。これコーヒーです。どうぞ。どうもありがとうございます。Hai, minasan. Ada kosakata apa aja yang minasan dengar tadi? コーヒー、コーヒー。はい。
Ada lagi minasan yang tadi terdengar. Di depan tadi ada kata kore kara. Kore. Kore artinya. Kore, ada kore tadi. Baik. Ay, Lalu ada apa lagi minasan yang tadi terdengar? Salah nggak apa? Oke, saya coba kasih lihat teksnya. Baik. 第2課 Oke. 会話 Ini minasan ya. Judulnya tuh kore kara osewa ni narimasu. Ada kata kore. Dipakai tuh kore. Kore kara osewa ni narimasu. Nanti saya jelasin artinya. Ceritanya ini ada orang baru pindah rumah. Orang Jepang pindah rumah di apartemen gitu ya. Terus dia ke kamar sebelah, ke tetangganya. Dipencet belnya kan. Kenalan, terus kasih kopi. Ibaratnya kayak silaturahmi. Kan baru pindahan, kenalan sama tetangga. Tuh. Ini ada kata-kata yang saya merahin. Ada kata donata, terus Yong Maru Hachi 408, terus Santos. Santos ini nama nama orangnya ya, yang baru pindah nih, Santos. Terus kenalan nih, konnichiwa, Santos desu. Kore kara osewa ni narimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Selamat siang, saya Santos. Mulai hari ini saya akan merepotkan. Mohon bantuannya ya. Dijawablah. Kochira koso yoroshiku onegai shimasu. Sama-sama. Kore kohi desu. Si Santos ini bawa kopi, dipegang di tangannya. Makanya pakai kore di sini. Kore kohi desu. Dijawab, domo arigatou gozaimasu. Hai. Terima kasih. Nah, ini ada beberapa kata-kata yang sepertinya baru. Itu. Kore kara osewa ni narimasu. Artinya itu ini minasan. Mulai saat ini atau mulai hari ini begitu ya, saya akan merepotkan Anda. Karena mulai saat ini kita akan jadi tetangga. Ya, namanya tetangga sedikit sedikit banyak pasti akan ada merepotkan nih. Makanya dia bilang seperti itu minasan. Kore kara sewa ni narimasu. Terus tadi ada ditanya ya, yang ini. Donata desu ka? Hai, donata desu ka? Itu dia nanya. Donata artinya siapa? Hai, donata desu ka? Iya, kamu siapa? Bentuk sopan dari dare ya, minasan. Jadi bahasa Jepang itu ada tingkat kesopanannya, minasan. Donata ini lebih sopan dari dare. Lalu ada kata ano tadi di sana ya. Ano gitu. Ini. Ano. Ano itu maksudnya kayak kalau di kita anu, permisi. Di bahasa Jepangnya itu ano.
Baru deh dia kasih kore kohi desu. Si Santos itu sambil megang kopi gitu. Oke, itu ceritanya Minasang. Untuk latihan pendengaran. Oke, kita masuk ke bunpo nih Minasang ya. Bunponya seingat saya ada 6 macam. Ya, secara garis besar tuh cara pakainya sama Minasang. Beda tipis. Jadi jangan khawatir, nggak susah. Yang pertama ya, tadi kan kita belajar kore, sore, are. Nah, itu gimana kita buat dalam kalimat? Caranya gini, Minasang. Yang pasti ini buat nunjuk benda ya, benda apapun itu. Oke, di sini ada tabel. Ada yang saya kuning-kuningin ya, kore, yang ada stabilo kuning. Maksudnya apa itu? Maksudnya bisa diganti. Korek di sini bisa Minasang ganti dengan sore. Atau bisa diganti dengan are. Tergantung posisi bendanya ada di mana ya. Jadi kan kita bicara itu lihat kondisi dulu. Lihat dulu bendanya ada di mana. Maka dari itu saya kasih stabilo nih. Bisa diubah-ubah ya. Oke. Kita coba baca bareng-bareng Minasang. Yang ini dulu. Barisan pertama Minasang. Kore wa sugoi desu. Hai, dozo. これはすこれごいです。はすごいです。もう一度。これはすごいです。これこれははすごいすごいで。ですHai. Sugoi itu apa Minasang artinya? すごい。 meja. はい Meja. メジャー。そうです。メジャー。tes. Hai, sumimasen minasang. Tadi tiba-tiba Zoom saya nge-freeze. Ketutup sendiri dia. Ini suara saya terdengar? Kedengaran Kedengar. Sensei. Oke, hai, arigatou Kedengar. gozaimasu. Dengar Sensei. Nah, oke. Apa tadi ya? Jadi lupa saya. Oke, sukue meja. Sugi. Barisan kedua, minasang. Yang simbung. Kita baca bareng-bareng. Kore wa simbung desu. これはこれは新聞です。もう一度。これは新聞です。これは新聞です。 Hai. Artinya apa, minasang? Simbung. Surat kabar. Iya. Surat kabar. Atau koran. Hai. Yang ketiga, minasang. Meishi. Kore wa meishi desu. これはミシです。もう一度。これは名詞です。これはミこれはシ飯です。 Sekali lagi. これは名詞です。です。これはこれは飯です。 Hai. Oke. Meishi artinya apa, minasang? Meishi. Bukan ya? Ya? Kamus ya Sensei. Salah. Bukan. Kamus Apa ya? jisho. Oh iya Jisoo. Meishi itu artinya kartu nama, minasang. Itu nama ya. bener. Iya, kartu nama. Lupa. Hai. Oke deh. Nah, lalu ketika kita mau bertanya nih ya, kita nggak tahu tuh bendanya apa.
nama bendanya kita pengen tahu gitu. Nah, kita pakai ini. Kore wa nan desu ka? Oke, kita coba bareng-bareng minasang ya. Kore wa nan desu ka? Kore wa nan desu これ ka? は何ですか？ Mau ichido, kore wa nan desu ka? こ Kore これ wa は nan desu 何です ka? か？ Hai. Oke des. Oh iya, yang perlu minasang ketahui di sini, ini bentuk pertanyaan. Tapi kita nggak pakai tanda tanya di sini. Nggak pakai tanda tanya. Pakainya titik. Kenapa pakai titik? Karena apa ya, di bahasa Jepang itu, kalau kita pakai tanda tanya begini, ini kurang sopan minasang. Tanda tanya dipakai ketika kita ngomong sama orang-orang yang dekat sama kita. Jadi kalau orang yang belum dekat, kita jangan pakai tanda tanya, harus pakai titik. Aturan mainnya seperti itu untuk Itu bertanya. berlaku untuk semua tanda baca. Jadi kalau dalam penulisan bagaimana Sensei? Hai, iya, berlaku untuk semua tanda baca. Oh. Kalau orangnya belum akrab, Chandra-san. Hai. Ya. Lalu Mauli Darsang kenapa tadi? Ada yang mau ditanya tadi? Siapa? Jadi kalau dalam penulisan itu bagaimana Sensei? Karena kan kita nggak tahu. Seumpama seperti ini, kita kan ada WhatsApp gitu kan? Ya. Jadi kan kalau dalam grup gitu, kita kan nggak tahu di situ ada teman dekat, ada orang juga yang nggak berapa dekat. Itu bagusnya gimana Sensei? Apakah kita pakai tanda tanya atau bagaimana? Bagusnya tetap kita pakai titik. Ngikutin standar formal sopannya. Soalnya kan seperti tadi Mauli Darsang bilang, di grup itu bisa jadi ada orang yang akrab sama kita, bisa jadi baru kenal, atau bahkan nggak kenal sama sekali. Jadi kita main aman, pakai yang sopan. Tanda titik. Baik Sensei, Itu, dozo. baik, oke. Bahasa Jepang kayak gitu, minasan. Sensei. Hai. Kalau dalam pembicaraan gitu ya, bukan dalam, ini kan dalam tulisan, ada titik ataupun. Tapi kalau dalam hal bicara, ada bedanya nggak? Intonasi, ada. Gimana kalau untuk bertanya? Oke. Hai, pertanyaan bagus. Jadi bahasa Jepang itu kita dengerin intonasinya minasan. Baru kita tahu ini orang nanya atau enggak. Contoh, kore wa sukue desu. Kore wa sukue desu. Desnya itu ke bawah. Intonasinya ke bawah. Tapi kalau bertanya, kore wa nan desu ka? Kore wa nan desu ka? K-nya itu intonasinya naik minasan. Jadi itu bedanya. Intonasinya ketika kita bertanya dinaikin. Nan desu ka? Ya, seperti itu tadi Pripsang ya. Itu kalau dalam pembicaraan. Hai. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, nah kita coba. Misalnya bendanya kunci minasan. Kagi. Posisinya ada di dekat kita. Kita sebagai pembicara. Kalimatnya gimana? Ada yang mau coba? Korewa. Oke. Hai, oke, mau Darsang. Korewa kagi desu. Hai. Betul. Kemudian, nih yang kedua, pensil. Dekat lawan bicara kita. Hai, siapa yang mau coba? Dejalina-san? Korewa enpitsu desu. Mau Darsang. Oke, hai. Hai. Sore wa enpitsu desu. Pakai sore.
sore. Hai. Satu lagi. Misalnya ada bangku, tapi jauh. Jauh dari kita, jauh dari lawan bicara kita. Hai, yang mau coba biar makin lancar, Dosu. Arewa. Hai, mau lintas sama Kursinya. Dosu. Kursi bahasa Jepangnya saya lupa. Isu. Arewa itsu desu. Hai. Arewa isu desu. Ya, seperti itu minasan. Mudahnya kayak gini. Kore, sore, are. Hai, sugi. Nah, kadang-kadang kita akan dihadapkan suatu kondisi di mana kita bingung. Kita nggak tahu itu bendanya apa. Antara ini atau enggak itu. Sama kayak tadi minasang ya. Ada yang saya stabilo kuning. Artinya bisa kita ganti. Bisa kita ganti jadi kore, sore, atau are. Tergantung posisi bendanya. Nah, ini. Kita lihat bumponya. Saya coba baca dulu. Sore wa peng desu ka? Enbitsu desu ka? Jadi, ini. Ceritanya kita ngelihat benda. Tapi kita nggak tahu nih, itu bolpen atau pensil. Kan ada ya minasang ya. Bolpen sama pensil itu mirip. Ada yang kayak gitu. Nah, kalau kita nggak tahu itu apa, cara nanyanya gini minasang. Sore wa pen desu ka? Enbitsu desu ka? Karena kan kita ragu ya. Kita tanyakan. Begini caranya. Terus ada lagi minasang. Kayak tulisan ya. Tulisan orang gitu. Ada yang angka 1 sama 7-nya itu mirip. Yang mana 7, yang mana 1. Kita pakai ini juga. Sore wa ichi desu ka? Shichi desu ka? Itu 1 atau 7. Ada lagi minasang. Hiragana misalnya. Huruf A sama huruf O. Ada orang yang nulis hiragana A sama O itu mirip. Nah, kalau yang baca bingung, nanyanya pakai ini. Sore wa A desu ka? O desu ka? Kayak gitu. Buat konfirmasi, ini tulisan apa sih? Atau enggak, angka misalnya, minasang. Angka 6 sama angka 0. Kadang-kadang ada yang tulisnya itu 6-nya nggak ada kepalanya, nggak ada ujungnya. Ya, seperti itu minasang. Ini bumpo ketika kita bingung, itu benda apa? Ragu kita. Oke, kita coba bareng-bareng. Itu yang pertama dulu. Kore wa peng desu ka? Enbitsu desu ka? Hai, dozo. Kore wa pen desu ka? Enbitsu desu ka? Hai. Mo ichido. Kore wa pen desu ka? Enbitsu desu ka? Kore wa pen desu ka? Enbitsu desu ka? Hai, oke desu. Baris kedua minasang. Kore wa ichi desu ka? Shichi desu ka? Sore wa ichi desu ka? Ichi desu ka? Shichi desu ka? Shichi desu ka? Hai. Yang ketiga.
Kore wa a desu ka? O desu ka? Sore wa これは desu あ ka? ですか O desu ka? おですか はい、OK です。はい、もう上手になりましたね。Oke. Ini ya, ini digunakan ketika kita bingung. Oke. Selanjutnya minasang ya. Bumpo yang ketiga. Grammar yang ketiga. Ini kita gunakan untuk menjelaskan suatu benda dengan detail. Contohnya seperti ini, minasang. Misalkan ada satu buku ya. Nih, buku. Nah, buku ini kan kita nggak tahu ya buku apa itu. Buku pelajaran sekolah kah? Buku dongeng kah? Buku novel kah? Buku bahasa Jepang kah? Buku tentang mobil, tentang motor? Kan kita nggak tahu ya. Nah, cara ngejelasinnya itu seperti ini, Minasan. Misalnya, saya punya satu buku. Buku ini tentang otomotif, mobil. Cara jelasinnya begini. Kore wa kuruma no hong desu. Kore wa kuruma no hong desu. Artinya gini, minasan. Ini adalah buku tentang mobil. Kore wa kuruma no hong desu. Terus contoh lagi. Kore wa komputer no hong desu. Kore wa komputer no hong desu. Komputer, minasan. Ini adalah buku tentang komputer. Contoh lagi, minasan. Nihongo. Kore wa Nihongo no hong desu. Kore wa Nihongo no hong desu. Ini adalah buku bahasa Jepang. Gitu, minasan. Jadi kita mau jelasin sesuatu secara lebih detail. Ini buku. Buku apa? Buku mobil, buku komputer, buku bahasa Jepang. Seperti itu cara jelasinnya. Contohnya di sini ngejelasin tentang buku ya. Oke. Nah, kalau kita bertanya, kalau misalkan kita mau tanya, itu buku tentang apa? Jadi begini, minasan. Bertanya benda itu benda tentang apa gitu ya. Sore wa nanno titik-titik desu ka? Kalau dicontoh berarti sore wa nanno hong desu ka? Sore wa nanno hong desu ka? Buku ini buku tentang apa? Buku ini buku tentang apa? Hai, kita coba baca lagi, minasan.
Yang pertama ya, Kore wa kuruma no hon desu. Kore wa kuruma no hon desu. Hai. Yang kedua, Kore wa komputer no hon desu. Kore wa komputer no hon desu. Hai. Yang ketiga, Kore wa nihongo no hon desu. Kore wa nihongo no hon desu. Hai, oke desu. Yang keempat, bertanya, Kore wa nan no hon desu ka? Kore wa nano hon desu ka? Mo ichido, Kore wa nan no hon desu ka? Kore wa nan no hon desu ka? Hai. Di akhir itu naik desu ka? Oke. Oke, minasan. Saya kasih. Nah, ini ada majalah tentang animals, tentang hewan. Nah, saya kasih tahu dulu ya. Hewan itu artinya, hewan itu dalam bahasa Jepang, doubutsu. Doubutsu. Nah, oke, minasan. Ada yang mau coba ubah ke dalam bentuk kalimat seperti di atas. Challenge shitai hito. Yang ingin challenge. Majalah itu jasi. Hai. Kore wa Kore wa dobutsu. Yes. Kore wa doubutsu no hon desu. Hai. Kore wa doubutsu no No hon desu. Oke. Kore wa doubutsu no hon desu. Buku atau majalah? Boleh hong, boleh majalah. Tapi kayaknya lebih tepat majalah ya. Majalah. Itu berarti majalah. Jiso. Jasi. Hai. Jasi. Jasi. Oke desu. Kore wa dobutsu no jasi desu. Hai. Oke. Dobutsu no jasi desu. Ada lagi minasan. Satu gambar lagi nih. Itu. Nah, ini majalah travel. Majalah jalan-jalan. Bahasa Jepangnya nih. Ryoko. Ryoko. Jalan-jalan Ryoko. Hai, challenge shitai hito. Yang ingin challenge. Kore wa Ryoko no jasi desu. Oke, seikai desu. Kore wa Ryoko no zashi desu. Oke. Ini bunpo yang ketiga. Kira-kira kayak gini minasan. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Kalau tidak ada, kita lanjut. Bunpo yang keempat. Nah, yang keempat ini kita akan belajar. Ini ada buku ya. Buku punya siapa? Buku punya saya, punya si Budi, si Rudi, buku punya Chandra Sam, Prip Sam.
Ini adalah cara untuk menjelaskan kepemilikan. Benda ini punya siapa? Oke, kita coba lihat minasang ya. Seperti biasa, bagian yang kuning ini artinya bisa diubah. Bisa jadi korek, bisa jadi sore. Tergantung posisi benda. Oke? Kita coba. Saya coba jelasin dulu. Yang pertama. Are wa watashi no kabang desu. Are wa watashi no kabang desu. Itu adalah tas milik saya. Itu adalah tas milik saya. Contoh yang lain. Are wa Sato-san no kabang desu. Itu adalah tas milik Sato-san. Contoh lain. Sensei. Are wa sensei no kabang desu. Itu adalah tas milik sensei atau guru. Baik. Seperti ini minasan. Cara menjelaskan benda itu milik siapa, punya siapa. Terus, kalau kita mau tanya, itu tas punya siapa? Gini minasan jadinya. Ore wa dare no titik-titik desu ka? Kalau dicontoh berarti are wa dare no kabang desu ka? Are wa dare no kabang desu ka? Itu tas siapa? Tas milik siapa? Hai, seperti ini minasan. Pola kalimat yang keempat. Oke. Kita coba baca lagi. Yang pertama dulu minasan. Are wa watashi no kabang desu. Are wa watashi no kabang desu. Hai. Yang kedua. Are wa Sato-san no kabang desu. Are wa Sato-san no kabang desu. Hai. Yang ketiga. Are wa sensei no kabang desu. Are wa sensei no kabang desu. Hai. Yang pertanyaan. Are wa dare no kabang desu ka? Are wa dare no kabang desu ka? Oke, mau ichido. Are wa dare no kabang desu ka? Are wa dare no kabang desu ka? Hai, oke desu. Oke, minasan. Seperti biasa. Challenge shitai hito. Ini ada pensil
milik Tanaka. Hai, yang mau coba silahkan. これは田中さんのエピソードです。はい、OK。正解です、チャンドラさん。これは、田中さんの鉛筆です。OK。次、ada payung milik Nakayama. Hai, dozo. Chandra Sang lagi, boleh, silakan. Siapa? Siapa? Chandra Sang. Arewa Hai. Nakata. Nakayama. Nakayama-san no kasa des. Oke, oke des, betul. Nah, ini tergantung tempatnya di mana ya, Minasang. Arewa Nakayama-san no kasa des. Ini adalah payung milik Nakayama. Satu lagi, Minasang. Ada buku ceritanya milik Suzuki. Suzuki-san. Hai, dozo yang ingin mencoba. Hai. Suzuki no Hondes. Hai, oke des. Pripsan, hai. Tadi depannya apa, Pripsan? Are ya? Are. Hai, oke, boleh. Are wa Suzuki-san no Hong desu. Hai, seikai desu. Oke. Saya ada pertanyaan. Hai, dozo. Kapan kita pakai des aja, kapan kita pakai deska? Karena ini yang di bawah kan Oh, yang dia tidak tahu milik siapa pakai deska. Sedangkan iya. kalau itu cuma des. Deska digunakan ketika bertanya. Misalnya kita nggak tahu nih, ada buku, tapi kita nggak tahu punya siapa. Nah, di situ kita gunakan deska. Karena kan bertanya. Dare no hong desu ka? Jadi yang tiga ini pernyataan, yang terakhir ini pertanyaan. Hai, betul. Seikai desu, Pripsa. Seperti itu, betul. Yang paling bawah ini selalu pertanyaan. Yang paling bawah. Karena ada K-nya. Makanya dia pertanyaan. Berarti titiknya ini bukan menunjukkan pertanyaan, tapi deskanya pertanyaannya. Iya, betul. Ada K. K-nya itu yang bikin jadi pertanyaan. Oke, terima kasih Babi Sensei. Hai, do itashimasu. Oke, Minasang, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau enggak ada, saya lanjutkan. Pola kalimat yang kelima. Ini Minasang yang di bawah ya. Yang keempat saya tulis lagi. Kenapa? Karena sama. Bedanya bendanya nggak disebutin. Coba kita lihat yang empat ini.
Are wa watashi no kabang desu. Kita lihat yang kelima. Are wa watashi no desu. Sama, minasan. Cuma bendanya dihilangin. Gitu. Sebenarnya sama, cuma bendanya dihilangkan. Hai, kenapa Atiksan? Parang yung naandila kudi. Oke. Oh, oke. Tadi sampai mana? Oh, pola kalimat yang kelima ini bendanya dihilangkan langsung. Are wa watashi no desu. Are wa Sato-san no desu. Are wa sensei no desu. Are wa dare no desu ka? Cuma bendanya aja minasang dihilangin. Gitu. Tapi ya, yang nomor 5 ini, si pembicara ketika ngomong harus apa ya? Harus nunjuk sesuatu. Nunjuk atau megang. Jadi ketahuan mana yang ditunjuk. Misalnya saya nunjuk mobil. Ya, saya ngomong sambil nunjuk mobil. Are wa watashi no desu. Are wa watashi no desu. Berarti itu mobil saya. Tanpa menyebut kuruma. Are wa watashi no desu. Sambil nunjuk ke mobil. Itu artinya minasan. Harus nunjuk. Yang ngomong itu harus nunjuk. Supaya tahu barangnya apa. Oke. Hai, minasan. Kita coba lagi baca itu yang pertama dulu. Are wa watashi no desu. Dozo. Are wa watashi no desu. Oke. Yang kedua. Are wa Sato-san no desu. Are wa Sato-san no desu. Yang ketiga. Are wa sensei no desu. Are wa sensei no desu. Yang keempat. Are wa dare no desu ka? Are wa dare no desu ka? Hai, mo ichido. Are wa dare no desu ka? Are wa dare no desu ka? Oke, hai. Oke desu. Oke. Seperti biasa, minasan challenge shitai hito. Yang ingin coba buat kalimat. Sumimasen, Sumitro-san, saya mute dulu. Oke, minasan. Hai. Atik-san, dozo. Arewa Tanaka no desu. Hai, oke. Jadi bendanya itu nggak disebutin. Hai. Sugi. Milik Nakayama. Are wa Nakayama no desu. Hai, Anna-san. Betul. Are wa Nakayama san no desu. Ketinggalan saya. Di sini ada sang ya. Tanaka-san. Nama orang harus pakai sang.
Tapi kadang-kadang kita kelupaan. Oke. Arewa Nakayama-san no desu. Satu lagi minasan. Milik Suzuki-san. Hai, dozo. Arewa Suzuki no desu. Arewa Dewa Suzuki. Suzuki-san. Hai. Sam. Oke desu. Suzuki-san no desu. Arewa Suzuki-san. Suzuki-san no desu. Oke desu. Suzuki-san no desu. Oke. Hai, minasan. Di pola yang kelima nih, ada yang mau ditanyakan? Shitsumon arimasu ka? Arimasen. Oke, kalau belum ada, saya coba lanjut ke pola yang terakhir nih, minasan, yang keenam. Nah, ini saya tulis lagi yang keempat dan kelima, supaya kelihatan bedanya itu apa. Kita lihat dulu yang keenam ya. Kalau tadi kita belajarnya itu kore, sore, are. Ternyata ada lagi kono, sono, ano. Bedanya apa sama yang tadi? Bedanya begini, minasan. Sama-sama menjelaskan kepemilikan. Benda ini punya siapa? Sama. Tapi bendanya disebutin duluan. Orangnya belakangan. Bendanya duluan nih. Benda apa? Baru belakangnya orang. Nah, kondisi seperti ini, benda duluan, orang belakangan, itu kita gunakan kono, sono, ano. Contohnya, kono techo wa watashi no desu. Kono techo wa watashi no desu. Oke. Techo itu apa sih? Techo itu agenda. Oh, agenda. Iya. Buku yang biasa buat catat-catat jadwal. Techo. Oke. Jadi ketika bendanya duluan, orangnya belakangan, kita gunakan kono, sono, ano. Kalau yang tadi, yang 4 dan yang 5, orangnya duluan kan? Benda belakangan. Kalau yang keenam, kono, sono, ano, bendanya muncul duluan. Orangnya belakangan. Itu bedanya minasan. Kapan kita pakai kore, kapan kita pakai kono, tergantung. Lihat mana yang disebutin duluan. Apakah itu orang duluan atau benda duluan? Itu cara bedainnya minasu. Kore, sore, are, kono, sono, ano. Padahal mah kalau kita artiin, artinya sama. Apa misalnya? Are wa watashi no kabang desu.
itu adalah tas saya. Ano kabang wa watashi no desu. Tas itu adalah punya saya. Sebenarnya kalau diartiin sama minasan, sama. Cuma variasinya aja ini. Variasi kore sore are, kono sono ano. Ya, seperti itu. Variasi dalam kalimat artinya sama. Oke, saya coba lanjutin contohnya. Contoh yang kedua kali ini. Kono kagi wa watashi no desu. Kono kagi wa watashi no desu. Kunci itu adalah punya saya. Tadi yang pertama, agenda itu adalah punya saya. Yang kedua, kunci itu adalah punya saya. Yang ketiga, kono kabang wa watashi no desu. Tas itu adalah punya saya. Nah, seperti ini minasan. Saya salah. Di sini kono ya. Kalau kono artinya adalah ini. Oh ya, kayaknya saya kelewatan ya. Belum kasih tahu ya. Jadi, iya, kelewat saya. Sumimasen minasan, kelupaan. Jadi, saya tambahin di sampingnya. Tadi kita belajar apa? Kore ya. Kore, terus kono. Sore, sono. Are, ano. Oke, minasan. Ini saya lupa bilang, kalau diterjemahin ya, diterjemahin ke bahasa Indonesia, kore dan kono artinya adalah ini. Terus sore, sono artinya itu. Satu lagi, are, ano artinya itu. Tapi yang tadi saya bilang jauh dari pembicara dan lawan bicara. Bentar, kepotong. Hai. Oke, seperti itu minasan. Sumimasen, kelupaan saya. Itu artinya dalam bahasa Indonesia. Kalau diterjemahkan. Oke, sugi. Kayak tadi, seperti biasa ya. Ada pensil milik saya, milik minasan. Hai, dozo. Silakan yang mau coba buat kalimat. Kono enpitsu wa watashi no desu. Hai, oke. Kono enpitsu wa watashi no desu. Oke, Chandra-san. Seikai desu. Kita pakai kono karena bendanya disebut duluan. Segi. Hai, yang mau coba minasan. Ini payung milik Nakayama. Sang.
Dozo. Ya, Chandra-san lagi. Boleh? Kono Kasawa. Kak, milik siapa? Kak. Nakayama. Nakayama no desu. Oni Nakayama wa des. Nakayama-san. Oh, Nakayama. Nakayama sang No no desu. des. Hai. Tadi Titi-san kenapa? Oke, Titi-san silahkan coba yang ketiga nih. Itu ada buku milik Suzuki. Dozo, Titi-san. Depannya bebas Titi-san. Kono boleh, sono boleh. Hai. Monohon wa Suzuki-san no desu. Oke, dijawab Atik-san nih. Hai, oke. Kono hon wa Suzuki-san. Suzuki-san no desu. Hai. Oke. Hai, 正解です。この本は鈴木さんのです。Oke. Oke, minasan. Yang keenam ini, ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak ada, berarti kita masuk ke latihan, minasan. Ada. Hai, dozo. Sensei. Kan katanya tadi memang itu sama. Hanya gaya bahasa. Kalau Iya. Jepang sendiri lebih banyak memakai yang mana? Sama. Lebih banyak yang mana? Pakai re atau pakai no? Ya, betul. Oh. Gimana jawabnya ya? Dua-duanya sering dipakai, itu pripsang. Tapi tergantung ya, tergantung orangnya itu mau pakai yang mana. Dua-duanya dipakai, sering dipakai. Tergantung pembicaranya, mau gunakan yang mana. Jadi pokoknya kalau mau bendanya duluan kita pakai no, orang duluan kita pakai re. Hai, betul, seperti itu. Hai, minasan, ada lagi yang ingin ditanyakan? Bobby Sensei tanya. Hai, do itashimashite. Iya, Pak Abdal. Iya, kalau ini kan kepemilikan benda ya. Kalau orang benda juga nggak dijatuhnya. Misalnya Aduh. bilang ceweknya itu miliknya Bobby Sensei gitu kan. Iya, ada juga sih yang kayak gitu ya Pak Abdal. Misalnya kayak di film-film gitu. Kono onna wa watashi no desu. Perempuan itu punya saya. Ada juga bisa kayak gitu. Tapi iya. Jarang ya. Apa ya, kayak Aneh. iya aneh, kayak nggak sopan, nggak etis gitu loh kan. Itu manusia gitu. Jadi ya umumnya benda. So desu. Iya, biasanya bukan punya saya. Kalau itu pacar ya pacar saya, istri saya gitu. Iya. Bukan punya saya. Punyanya enggak disebut. Nah, coba Chandrasan contohkan gimana? Enggak, saya mau nanya itu, Bobby Sensei. Kalau kepemilikan itu kita sama-sama memiliki yang ditunjuk gitu. Jadi kayak saya sama Afdal misalnya satu universitas. Itu universitas saya, itu juga universitas saya. Afdal bilang begitu. Itu bahasanya disampaikannya seperti apa? Oh, dalam bahasa Jepang? Iya, kan kepemilikan tapi itu kampus yang ditunjuk. Itu kampus saya. Oh, Abdal juga itu kampus saya juga gitu. Kemarin udah dibahas ya, Pak?
kampus saya nih harus hati-hati gimana ya? Nanti artinya bisa begini ya Pak Chandra Sang. Jadi saya itu yang punya kampus itu agak agak beda gimana ini? Ya ini makanya bahasa bahasa Indonesianya kan biasanya kita kalau itu kampus saya itu gitu. Saya artinya sebenarnya saya kuliah di situ, Iya. belajar di situ gitu. Menarik menarik. Tapi tidak memakai ini ya, tidak memakai kata yang kita pelajari yang sekarang itu milik itu bukan juga ya. Sama seperti pertanyaan Afdal tadi. Sino. Kan kalau orang Indonesia gampangnya itu kampus saya. Oh iya itu juga kampus saya. Tapi kalau di bahasa Jepang nanti artinya bisa seakan-akan kita bosnya. Oh, Jadi lebih baik bilangnya saya mahasiswa di situ. iya, lebih baik gunakan kalimat kayak itu tadi Chandra Sang. Iya. Oh, iya, iya, iya. Saya adalah mahasiswa di situ. Jangan bilang itu kampus saya. Nah, Daigakse. hai. Daigakse, Daigaku. Boleh nih, saya coba bahas sedikit di sini ya. Ya. Kecilan. Itu, ini kampus saya. Ini bisa berarti saya adalah bos. Bahasa Jepangnya begini berarti. Kono daigaku wa watashi no desu. Gimana ya kalau orang Jepang dengar kata kayak begini berarti kita adalah bosnya. Pemilik ya. Yang mereka tangkap akan jadi seperti itu. Pemilik kampus, Iya. pemilik universitas itu ya. Oh, gitu. Jadi lebih tepatnya saya adalah mahasiswa kampus ini. Watashi wa kono daigaku no daigakusei desu. Seperti itu kira-kira. Chandra-san. Hai. Arigato sensei. Jadi ya memang beda ya bahasa Indonesia sama bahasa Jepang. Arigatou gozaimasu. Oke. Segi, kita masih, jikan ga mada arimasu. Selanjutnya minasan, kita coba latihan dikit ya. Contohnya dulu, nomor 1. Kore wa teichou desu. Kore wa teichou desu. Oke, minasan. Nomor 2 yang ingin mencoba buat jadi kalimat. Ya, Pak Afdal mau coba? Di tempat saya hujan deras minasan. Sama, Bobi Sensei di sini hujan deras. Iya, jadi kurang gitu kedengeran suaranya. Di sini nggak hujan. Wah. Saya soalnya di dalam rumah. Saya juga. Chandra Sang, dozo. Mungkin mau coba nomor 2? Nomor 2 apa ya itu jam? Toke. Toke. Toke jam. Kore wa toke desu. Sugi 2番 nomor 2 Yulina san, dozo. Enggak, kamera itu apa ya? Tetap kamera. Kamera. Korewa Kamera.
kameranya pakai katakana. Belum belajar ya? Ya udah, enggak apa. Kamera. Sugi, yombak. Dozo. Atik-san, ingin coba? これは鉛筆です。Oke. 正解です。Satu lagi. Isu. Hai. Yang ingin... これは一種です。Oke, hai. 正解です。これは一種です。はい。正解です。Betul. これは一種です。Oke. 次。Tes. Sumimasen minasan. Mental lagi. Oke. Putus ya? Iya, tadi kayak putus gitu. Chandra-san. Ya. Oke, contoh dulu minasan. Ray, contoh. それは何の鍵ですか？車の鍵です。それは何の鍵ですか？車の鍵です。はい、どうぞ皆さん。Nomor 1. Minasang buat dulu pertanyaan, lalu dijawab. Seperti contohnya. Dozo. Ya, minasang gimana? Kalau masih bingung, saya coba contohkan. Nomor 1 ada Zashi. Majalah ya. Jadi kita buat seperti ini. Sore wa nanno zashi desu. Sore wa nanno zashi desu ka? Ah. Jawabannya itu di gambar ada mobil. Berarti kuruma. 車の冊子です。はい。車の雑誌です。Oke. Nah, nih Bang, nomor 2, Minasang. Saya minta satu. Ada gambar kaset. Hai, Atik Sang. これは何の CD ですか？ Hai, betul. 日本語の CD です。はい、正解です。Ini kaset apa? Ini kaset bahasa Jepang. Hai, nomor 3. Dozo. Majalah lagi, tapi kali ini majalah kamera.
Hai, Chandra-san, dozo. Sore wa nano jasi desu ka? Hai, Sore wa kamera no desu. oh boleh. Kayak gini boleh. Disingkat ya. Jadi ada yang dihilangin itu. Ini di sini zasinya dihilangin boleh. Boleh seperti ini. Hai, eto Yombang. Terakhir minasan. Dozo yang ingin mencoba. Saya tunjuk, saya tunjuk mungkin ya. Eto Dezalina-san, imasu ka? Dezalina-san, imasu ka? Tidak ada. Eto Yulinar-san, imasu ka? Iya. Hai, Buku apa ya, Sensei? buku Hong. Apa? Oh, Hong. Hong. Ya, Aduh. Sore wa nano Hong desu. des. Pakai Kal. jasi. Oh, oh iya, nano. Sore wa nano Hong desu ka? Hai. Sore wa Hong desu. Sore wa Oh, oh jasi. Pakai. Saya bingung nih. bukunya. Sore wa Hong desu. Bentar kelewat. Sore wa buku apa nih? Yulinar-san. Nihongo. Oh, sore wa Nihongo desu. Nihongo Desu. no. Nihongo no desu. Nihongo no Hong desu. Oh, Hai. Sore wa Nihongo no Hong desu. Itu adalah buku bahasa Jepang. Hai. Oke desu. Hai, minasan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang cara menunjuk benda. Sensei, kalau mau latihan ini lihat di buku yang mana? Latihan ini ada di buku yang Minano Nihongo 1 bab 2. Yang ditunjukin itu ya. Oh, yang waktu itu ditunjukin di grup ya. Iya, buku yang itu, Ya, yang apa? yang ada 2 buku ya. Hai, so. Buku yang itu. Tapi belinya harus iya di bab 2. Saya udah beli online. Saya udah punya yang di bab 2 ya. Iya. Belinya harus online memang. Yang bab 2. Itu ada yang edisi bukunya besar, ada yang bukunya kecil ya, Sensei? Bukunya besar. Kalau itu yang baru saya kurang tahu. Yang saya punya versi lama. Yang besar ya? Mungkin. Iya, besar itu. Ada gambar kecil, ada yang gambar besar. Tapi isinya sih rata-rata sama. Per bab materinya sama. Hai. Oke, minasan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup, Sensei. Oke.
Kalau cukup, baik. Akan saya tutup. Hai, minasan, kyou wa arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimasu. Arigatou Hai, gozaimashita. do itashimashite. Kita ketemu lagi mungkin minggu depan. Minggu depan. Oh, hai. Yamata. Jamata. Hai, mata raishu desu ne. Hai. Terima kasih semua. Dinda. じゃあみんなの